Itu dua anaknya udah tergeletak gitu. Habis itu pikiran saya udah Jadi kalau berdasarkan cerita Pak Zakaria ini memang terbangun karena suara. Seperti orang ngorok. Ada kondisi gejala lagi puncak-puncaknya begini ya, tidak ada rasa penyesalan itu. Kalau anggota keluarga kita gangguan, itu kan kita malu. Wajar kalau tidak tahu dan tiba-tiba meledak. Tadi seorang ibu di Kediri, Jawa Timur tega membunuh kedua anak kandungnya, MB 14 tahun dan BM 7 tahun di rumahnya sendiri dengan menggunakan senjata tajam. Informasi terakhir pemirsa, sekalipun kepolisian telah melakukan penindakan, namun saat ini Ida sedang menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri lantaran diduga mengidap gangguan jiwa. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Saya Tiara Harahap. Anda menyaksikan fakta. Bahwa di kota saat ini telah selesai melaksanakan olah TKP terkait dugaan penganiayaan terhadap anak, dua orang anak mengakibatkan korban meninggal. Ya. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan untuk korban kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kita lakukan otopsi. Demikian. Ya, sebelum mengarah ke TKP, saya terlebih dahulu akan ke rumah Ketua RT 1 RW 6 Manis Renggo Kabupaten Kediri, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaku atau Ibu Nur Hayati ini di mata warga dan juga seperti apa sebenarnya kejadiannya yang kemudian diketahui oleh pihak RT maupun juga warga sekitar. Assalamualaikum. Ibu, ini betul ya rumah RT 1 RW 6 ya? Ibu Bu RT-nya? Iya. Betul. Oh iya, dengan Bu siapa? Bu Arman. Bu Arman, ya. Bu, saya Tiara TV One. Iya. Saya mau menanyakan soal kasus yang kejadian kemarin ya. Bu Nur Hayati, betul ya? Iya. Ha-ha. Nah, itu kejadiannya di mana ya Bu RT ya? Kejadiannya ya di rumahnya sendiri. Jauh, mohon maaf, boleh ditunjukin kalau dari arah sini? Waktu itu Bu RT dengar pertama kali dari siapa, Bu? Dari Bu Muawana sama Mbak Bu Sarofah. Oke. Iya. Mereka berdua kira-kira ada di rumah nggak ya, Bu? Ada, ya? insya Allah ada. Ada ya, insya Allah ya. Iya. Kita coba nanya seperti apa kemudian ini pertama kali Iya. warga tahu kejadian tersebut. Tapi kalau laporan dari Bu RT sendiri ini jam berapa, Bu, sebenarnya? Sekitar jam 4, kurang lebih jam tak gitu. Jam 4 ya? Iya. Yang datang ke rumah Bu RT waktu Ya itu? itu Bu Muawana sama Bu Sarofah. Ya bilang katanya ini ada binti yang diajar sama ibunya, maksudnya ya gitu kan loh. Ya nanti lebih jelasnya tanya saja sama Bu Awana. Sebelum kejadian ini memang apa ya, sempat ada cekcok mungkin antar keluarga di keluarganya Bu Nur Hayati ini atau seperti apa sebenarnya? Sing ku ketahui kayaknya enggak, ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Iya. Kayaknya ya nggak tahu kalau ini bertengkar, itu nggak denger gitu loh maksudnya. Yang mana rumahnya? Bu Ya RT? ini rumahnya deket ini. Assalamualaikum, Ibu. Maaf ganggu, Pak. Tiara dari Fakta TV One. Bu, punten Bu siapa? Sarofah. Bu Sarofah. Oh ini Bu Sarofahnya. Ini Siti Muawana.
Siti Muhammadah. Ini Mbak Mu ya? Oke, panggilan Mbak Mu. Iya Bu, ini saya mau tanya soal kejadiannya Bu Nur Hayati kemarin ya. Informasi dari Bu RT, Bu Sarofa sama Mbak Mu ini yang pertama kali lihat, betul ya? Pertama kali manggil ya. Pertama kali manggil, pertama kali dapat kabar gitu ya, dapat kabar. Nah itu ceritanya gimana? Mungkin siapa yang pertama kali dikabarin? Mbak Mu duluan. Mbak Mu duluan. Gimana itu? Kan sekitar jam 4 kurang lah, kan Mbah ke rumah saya ketuk-ketuk pintu katanya. Sebelah mana? Di belakang rumah sini. Boleh kita sambil jalan ke sana ya? Iya. Boleh kita sambil jalan ke sana ya? Lewat mana Bu? Lewat sini lebih cepat ya. Jadi pertama kali di rumah Mbak Mu, Kan rumah saya ini belakang sekitar jam rumah berapa itu? belum ada jam 4 lah, belum ada jam 4 pagi. Belum ada jam 4. Terus habis itu Mbah dari rumah saya kan ngasih tahu kalau katanya Binti dibunuh gitu kan. Habis itu ya saya lari ke belakang. Ini berarti rumah Mbak Mu itu yang Yang sini. putih ini ya? Yang sebelah sini. Yang Mbah kan pal- ke sini. Ha-ha. Dodok-dodok gitu ketok pintu, habis itu Bilang apa waktu itu? katanya itu kamu ke belakang dulu liatin Binti dibunuh sama Ida gitu. Lah habis itu kan Mbah lari ke belakang ya saya ikutin ke belakang. Tapi habis itu saya Ke lihat belakang ini mah kemana lewat sini, artinya? lewat sini. Ke rumahnya Pak Zakaria. Oke, Kan bisa lewat sini ya? Saya Oke. kan lewat sini. Habis itu kan saya cuma lihat dari depan itu ada dua anak itu kan udah tergeletak. Nanti kita Habis ke itu sana saya- ya, Bu. Nanti kita ke sana. Kalau Bu Sarofa sendiri Itu waktu saya panggil, habis itu saya dari belakang terus saya panggil ke sini. sekarang ini kita mengarah ke TKP yang sebenarnya jaraknya tidak jauh dari rumah Mbak Mu ya, dengan Mbak Rob. Yang sebenarnya informasi dari Mbak Mu tadi sudah dipasangi garis polisi, jadi tentunya kita tidak bisa masuk ke area lokasi, tapi kita coba lihat dekat sana. Kita ini coba lewat jalan lain ya untuk mengarah ke TKP. Karena memang tadi sudah ada pagar, begitu kami tidak bisa mengakses langsung ke TKP lewat jalan samping ya ini Mbak Mu ya. Nah waktu itu Mbak Mu lihat di mana nih TKP-nya? Kalau dari sini Itu ke belakang, sini belakang bangunan belakang. bangunan itu ya sebenarnya dari saya berdiri sekarang sudah kelihatan ada garis polisi. Mbak Mu setelah berdiri pertama kali lihat di depan pintu itu apa yang Mbak Mu lihat? Itu dua anaknya udah tergeletak gitu. Habis itu pikiran saya udah ini mau lapor Pak RT, habis itu saya lari ke depan. Mbak Mu sama siapa di situ? Sendiri. Sendirian. Di dalam udah ada Mbah tapi Mbah udah nangis-nangis di dalam. Mungkin boleh digambarkan Mbak, karena kita nggak bisa masuk ke dalam ya, itu di mananya sih sebenarnya, di ruangan apa? Itu semacam apa ya? Mungkin ya kita ruangannya apa nggak tahu, cuman mereka fungsikan buat tempat tidur gitu loh, dikasih kasur, habis itu ya peralatan tidur lah di situ. Bukan di kamar ya berarti ya, tapi ya? Entah itu difungsikan buat kamar atau apa, yang penting mereka tidurnya di situ. Soalnya rumahnya bentuknya kan los gitu kan, Oke. mulai dari depan terus habis itu ruangan los lah buat tidur di situ. Nah Mbak Mu melihat ada anak-anak yang kemudian terkapar, Pak Zakaria atau pelaku Bu Nur Hayati waktu itu ada di situ nggak Mbak? Enggak, Nggak ada? enggak ada. Jadi hanya mereka aja tuh? Hanya korban Soalnya aja? kan pagi kemungkinan, saya kan nggak tahu kejadiannya, kemungkinan itu idanya diamankan sama Pak Zakarianya ke depan, ke rumahnya Mbah. Sambil ngasih tahu Mbah, lah Mbah sebelum ke belakang itu ke rumah saya dulu. Oke. Nah habis itu saya lari ke belakang, Mbah kan udah ada di dalam. Habis itu saya lari ke depan, saya lihat rumah depan kok pintunya buka, mau saya tutup, ternyata di dalam ada idanya dipegangin sama Pak Zakarianya Zakaria. di dapur. Oh itu Mbak Mu lihat sendiri ya? Dia duduk di ranjang gitu, idanya di bawah dipegangin. Habis itu tapi saya nggak fokus ke situ, saya maunya langsung lari ke Ndok Rob untuk saya minta temenin ke Bu RT, ke Pak RT. Waktu Mbak Mu sempat lihat Pak Zakaria yang lagi megang Bu Nur Hayati, lagi megang pelaku begitu ya, ini sempat nggak ada kata-kata yang mungkin didengar oleh Mbak Mu? Enggak, mereka diem. Mungkin teriakan Idanya atau apa enggak, nggak ada? enggak. Diam aja. Idanya diem pas saat itu, idanya diem. Bu, mohon maaf, kalau pada saat Bu RT melihat Iya. korban gitu Iya. ya, luka yang paling banyak ini di area mana Bu? Kepala. Di Cuma kepala? kepala saja. Justru kepala, badan Iya. ini Enggak nggak utuh. apa-apa? Badannya utuh. Di kepala. Itu Mbak bintinya yang kecil itu, aduh parah. Setelah itu ya Pak bayinya kan posisi miring. Jadi sininya saja. nggak. Kepala yang kutahui, badannya enggak. Bu, ini kan sebenarnya saya mau konfirmasi ya, berita yang beredar, ini kan
disebut Bu Nur Hayati ini ada indikasi gangguan kejiwaan. Yang sekarang kan katanya informasinya masih dirawat ya Bu ya, dirawat di rumah sakit. Nah sebenarnya keseharian yang dilihat mungkin dari Bu RT sendiri melihat warganya atau Bu Nur Hayati ini seperti apa dalam setiap harinya? Saya tahu setiap harinya ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa, artinya bersosialisasi juga normal. Iya. Anda mengenalnya gimana Bu? Tapi kalau Bu Nur Hayati ini mungkin Dianya emang biasa. Biasa, nggak Naik ada sepeda yang- motor juga Ya, biasa. Itu tergolong orangnya itu ya grab, ya bisa dikatakan grab, ya. supel gitu ya. Iya, nggak ada orang ya saruh-haruh, lewat itu ya naruh. Cuman diemnya itu diem memang males ngomong atau Atau diem itu depresi kita kan nggak tahu. tahu. Cuman kadang ya biasa sosialisasi sama masyarakat juga biasa. Biasa. Tapi pernah nggak kalau misalnya melihat ada tingkah laku, perilaku gitu ya yang mungkin dianggap Bu RT atau warga sini agak aneh dalam tanda kutip, ini ada nggak? Kayaknya kok enggak toh. Nggak ada ya? Nah kalau perilaku atau sikap ke anaknya sendiri gimana Bu? Ya bagus sama anaknya. Katanya akhir-akhir ini sayang setiap hari menjelang istirahat dia bawa nasi sama minuman didulang waktu istirahat. Disuap gitu ya? Iya, disuapi anaknya. Anaknya bermain agak jauh ya dicari. Itu kan ya sayang namanya. Cuman ya gimana, tiba-tiba kayak gitu juga kita kaget. Ibu-ibu terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ini kedepannya nggak terulang lagi, aman-aman selalu di sini ya Bu ya. Ya makasih banyak, sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya. Karena ini masih dipasangi garis polis lain, saya berada di depan rumah persis ya, tapi tentunya kita harus muter dikit untuk bisa lihat langsung kondisi rumah atau kondisi TKP dari dekat. Sebenarnya ini kalau kita lihat kanan kiri TKP, ini lahan kosong begitu ya pemirsa, tapi ada rumah-rumah warga di sini yang jaraknya sebenarnya kalau saya lihat ini tidak terlalu jauh. Ya setidaknya di titik ini saya bisa melihat sedikit lebih jelas ya kondisi rumah atau kondisi TKP di mana seorang kakak beradik NB dan juga BN begitu ya. Ini dihabisi oleh ibunya sendiri tepat di rumah yang berada di depan saya ini pemirsa. Kondisi rumah, informasi dari warga, inilah kondisi terakhir. Memang saat ini tampak sepi. Ada dua pintu di sini, yang satunya tertutup dan sebelah kirinya ini tampak terbuka, tapi pandangan saya terbatas sekali untuk melihat ada apa di dalam rumah tersebut. Karena memang sekalipun terbuka, ini ada dinding begitu ya di dalam sana. Tapi kalau kita sedikit melihat penjelasan yang sempat diceritakan oleh warga, memang setelah masuk, ini ada satu ruangan begitu yang kemudian difungsikan untuk mereka tidur. Disitulah kemudian ini kedua anak ataupun juga kakak beradik ini dihabisi oleh ibunya sekitar pukul 3 dini hari. Hanya itu yang kemudian ini bisa saya gambarkan di depan rumah ataupun depan TKP ini. Karena memang kondisinya kami tidak bisa mengakses ke dalam sekali lagi. Dan tidak ada benda-benda yang kemudian ini mencurigakan di sini. Sekalipun informasinya yang digunakan untuk membunuh ini adalah benda tajam berupa golok begitu. Kita akan temukan fakta lainnya. Jadi kalau berdasarkan cerita Pak Zakaria ini memang terbangun karena suara. Seperti orang ngorok.
Saat ini di sebelah saya sudah ada Bu Miratin. Iya. Bu Miratin ini adalah kakak Pak Zakaria ya. Iya. Saat hari kejadian ya Bu ya, itu kan kalau menurut warga sendiri pagi, dini hari gitu. Bu Mira sendiri terima kabarnya gimana Bu? Siapa yang ngabarin? Ibu Awana. Saya suruh ke sini, tapi saya nggak nanya ada apa. Dan sudah punya firasat nggak baik, Mbak. Saya ke sini terus tanya sama Muhammad, katanya anaknya dibunuh dengan istrinya gitu. Langsung gitu. Terus saya tanya lagi, katanya bangun tidur dengan suara, terus tahu istrinya membawa itu parang ya. Tuh terus direbut, dibuang, istrinya dilarikan ke sini, diamankan, dijauhkan dari anaknya. Gitu. Jadi kalau berdasarkan cerita Pak Zakaria ini memang terbangun karena suara. Suara apa itu? Suara golok itu sendiri atau ada suara teriakan sebenarnya? Seperti orang ngorok. Terus bangun, terus tahu istrinya bawa parang itu, terus direbut, dibuang gitu. Nah, lokasi mungkin kan pada saat itu lagi tidur ya Bu ya? Iya. Pak Zakaria tidur dan juga istrinya, mohon maaf lagi, mengeksekusi kedua anaknya ini di satu ruangan yang sama kah? Satu Atau beda? ruangan yang sama, tapi ada kelambu yang Oh, jadi bukan ditutup pintu ya Bu ya? Hanya kelambu aja, makanya bisa dengar suaranya. makanya tahu. Nah, kalau mungkin apa yang dilihat Bu Mira sehari-hari begitu ya, atau bahkan mungkin cerita langsung dari Pak Zakaria, ada permasalahan apa sih Bu sampai pada akhirnya si ibu ini tega? Nggak ada permasalahan. Nggak ada masalah apa-apa? Nggak. Sehariannya Nggak juga baik-baik aja? Baik ya, nggak pernah. Kalaupun ada, nggak pernah cerita sama saya. Ya baik-baik saja. Kalau ke depan tahu saya ya salaman, menyapa, baik Mbak. Orang yang selama ini Bu Miratin kenal baik begitu ya, Bu Ida ini, Bu Ida Nurhayati, tidak ada yang menyangka melakukan hal sekeji itu nggak gitu. ada. Ibu sendiri apa tanggapannya Bu? Ya heran lah. Ya heran kok sampai segitu kejamnya. Nggak nyangka anaknya pinter-pinter. Seperti nggak percaya tuh Mbak. Baik, Bu Miritan, terima kasih banyak ya atas ceritanya. Sekali lagi kami ikut berduka dan tentunya doa terbaik juga untuk almarhum. Kita temukan fakta selanjutnya. Pada kondisi gejala lagi puncak-puncaknya begini ya, dia tidak ada rasa penyesalan itu. Itu bisa ada gejala depresinya dan itu juga bisa membuat yang bersangkutan melakukan bunuh diri. Sampai sejauh ini dari hasil penyelidikan kita untuk hubungan antara terduga pelaku dengan suaminya itu baik-baik saja, jadi tidak ada permasalahan sama sekali. Memang informasi yang kita peroleh bahwa si terduga pelaku ini setelah melahirkan anak yang kedua ini sudah ada gejala-gejala yang mengarah ke gangguan kejiwaan. Terduga pelaku ini pernah berobat ke kejiwaan di salah satu rumah sakit di Kediri itu pada tahun 2022. Namun demikian yang bersangkutan memang kurang tertib untuk melakukan pemeriksaan dan hanya satu kali itu saja. Jadi kalau memang nanti ternyata dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengalami gangguan kejiwaan, kita akan terapkan pasal KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara ditambah sepertiga. Demikian, Pak. Saya sekarang di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, pemirsa. Ini adalah rumah sakit yang informasinya tempat dirawatnya Ibu Ida Nurhayati ataupun pelaku dari pembunuhan kedua anak kandungnya. Termasuk tadinya korban ini juga dibawa ke rumah sakit ini sebelum akhirnya dimakamkan. Saya akan cari tahu sedikit mungkin dari petugas seperti apa kondisi dari Ibu Nurhayati. Kita akan temukan faktanya. Karena statusnya tahanan ini berarti beliau dijaga sama dari pihak Polres gitu ya? Dari Polres.
Berapa anggota yang jaga berarti? Jadi satu anggota. Satu anggota dari Polres. Ini tadi Siap. pagi masih emosinya belum labil juga. Pagi masih gimana Emosi, itu? maksudnya emosinya belum labil itu naik turun gitu. Kalau gangguan jiwa. Mohon maaf, kayak marah-marah gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Saya saat ini sudah bersama dengan Kombes Pol Purnawirawan Roni Subagio SPKJ. Dr. Roni, terima kasih waktunya untuk Fakta. Sama-sama. Baik, dokter, tadi saya sempat melihat seperti apa dari luar kondisi dari pasien atas nama Ida Nuryati yang kita ketahui mungkin sebagai pelaku pembunuhan atas kedua anaknya. Dokter, ini kan kemarin juga disebut-sebut ada indikasi gangguan kejiwaan sebelumnya. Nah, saya datang ke dokter untuk mengetahui tentunya sebenarnya terakhir kali dokter memeriksakan kondisi Bu Ida ini seperti apa, dokter? Saya lihat catatan rekam mediknya ya Mbak, itu terakhir Desember 2022. Jadi memang pada saat awal dibawa ke rumah sakit itu, Bu Ida ini banyak diem di rumah. Sehingga sama keluarganya, saya ingat saya suaminya, dibawa ke rumah sakit. Kemudian pada waktu itu sudah kita diagnosa adanya gangguan jiwa. Di Gangguan tahun jiwa berat 2022? tahun 2022. Oke. Setelah baik menurut suaminya sudah tidak kontrol lagi. Nah, tidak kontrol lagi, terus tahu-tahu ada kejadian ini. Gitu. Jadi artinya terakhir kontrol ke dokter 2022 dan memang sudah kalau dokter hasil dari observasi atau pemeriksaan ini memang sudah ada positif gangguan kejiwaan begitu Ya, ya? pada waktu itu sudah jelas. Tapi dari apa yang disampaikan suaminya, sebetulnya 2-3 bulan sebelum kejadian ini itu sudah ada indikasi. Apa itu, dok? Sering sakit kepala, kemudian lemas gitu ya, tidak bertenaga. Namun oleh suaminya hanya disarankan untuk berjemur di bawah sinar matahari, mungkin dianggap itu kelelahan biasa ya. Padahal itu bisa menjadi indikasi sebetulnya bahwa itu mau ada kekambuhan gitu. Tapi hasil pemeriksaannya kan ada banyak sekali keluhan atau mungkin orang awam menyebutnya penyakit gangguan jiwa ya, dok ya. Kalau untuk Bu Ida ini yang tergolong apa? Bu Ida ini memang termasuk gangguan jiwa berat, termasuk schizophrenia tipe paranoid. Paranoid? Ya, jadi schizophrenia tipe paranoid ini gangguan utamanya itu sebetulnya di isi pikirannya. Nah, pada schizophrenia paranoid ini yang menonjol itu adanya gangguan isi pikiran dalam bentuk waham dan atau halusinasi. Pada pasien gangguan jiwa berat schizophrenia ini umumnya halusinasinya itu pendengaran. Nah, jadi seolah-olah dia mendengar suara-suara atau sesuatu yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Berdasarkan mungkin pasien sudah bisa terbuka dengan dokter, sudah mulai cerita begitu, apa sebenarnya yang ia dengar pada saat itu, dok? Dari apa yang disampaikan itu sudah jelas bahwa dia melakukan tindakan itu karena pengaruh suara-suara itu yang ada di telinganya, di hatinya, di pikirannya, sehingga itu yang membuat dia sangat tertekan, ya, menjadi bingung, menjadi ini bener apa enggak, kalau enggak dilakukan dia nanti tertekan terus dengan suara-suara halusinasi itu, dan itulah akhirnya dia melakukan tindakan itu. Berapa lama pasien mendengar bisikan-bisikan itu, dokter, sampai akhirnya berani mengambil keputusan untuk melakukan? Barangkali yang dilakukan itu sudah puncak ya. Sudah puncak. Jadi sebelumnya saya yakin itu sudah sering gitu, sudah ada. Sudah ada. Cuman puncaknya itulah yang membuat dia akhirnya melakukan tindakan agresivitas seperti itu. Dan memang biasanya kondisi seperti itu oleh keluarga atau orang terdekat atau lingkungan sekitar itu dianggap biasa gitu. Dianggap biasa karena secara fisik gak ada masalah, kemudian komunikasi juga mungkin masih baik gitu ya. Tapi sebetulnya isi pikiran dan gangguan persepsinya, halusinasi itu sudah sangat mengganggu sekali. Dan itu sudah menjadi salah satu resiko untuk melakukan kekerasan. Iya, karena memang betul, dok. Kami sempat menemui warga yang menyebutkan Bu Ida ini bersosialisasinya juga cukup normal begitu ya, tergolong orang yang supel, bukan yang tipe pendiam begitu. Nah, artinya mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa khususnya paranoid itu tadi bisa jadi tidak terlihat, tidak tampak sama sekali. Betul.
Jadi schizophrenia itu kan gangguan utamanya di proses berpikir. Mungkin afek emosinya normal ya, tapi isi pikiran dan proses berpikirnya itu yang tidak normal. Dan pada schizophrenia paranoid itu yang menonjol. Sesuatu yang tidak ada, yang tidak terjadi, yang diyakini kebenarannya. Ya. Dan tapi pada pasien ini, pada Bu Ida ini, yang menyebabkan dia melakukan tindakan kekerasan itu halusinasinya. Oke, halusinasi. Sebenarnya saya penasaran, apa yang kemudian ini ia lihat begitu ya dok ya pada saat itu? Karena kalau misalnya orang normal kan melihatnya ia sedang menganiaya anaknya. Tapi kalau dari sudut pandang Bu Ida yang pada saat itu sakit begitu ya Bu, dok ya, apa yang ia lihat terhadap anak-anaknya ini sebenarnya? Ya dia tetap bahwa itu anaknya. Tetap anaknya Tetap. Dia tetap bisa melihat bahwa itu anaknya. Bukan dia halusinasinya dia melihat orang lain atau benda lain. Enggak. Oke. Jadi halusinasi yang sampai membuat dia melakukan tindakan kekerasan bahkan kepada anak kandungnya sekalipun, itu dia tidak lupa bahwa itu memang anaknya. Hanya karena pengaruh halusinasinya yang begitu kuat, itu yang dia tidak mampu menahan atau mengontrol supaya tidak melakukan itu. Karena itu sangat menekan. Pertanyaannya adalah apakah ada rasa penyesalan sebenarnya yang muncul tidak lama setelah kejadian begitu, setelah menyadari bahwa sebenarnya yang dibunuh ini adalah anaknya? Iya. Pada kondisi gejala lagi puncak-puncaknya begini ya, dia tidak ada rasa penyesalan itu. Kenapa? Karena memang dia masih dalam pengaruh gejala penyakitnya, masih dalam pengaruh halusinasinya. Gitu. Jadi setelah dokter Belum sempat ada. bicara tuh belum ada penyesalan? Di awal belum ada. Begitu dia sudah mulai ada tilikan dirinya sudah mulai membaik, ya baru dia sadar, baru dia tahu, baru dia mengerti. Nah disitulah baru timbul penyesalan dan itu menangis. Kan namanya gangguan jiwa berat Bu Ida itu. sempat menangis ya dok? Sempat menangis. Kan ada gradasinya kan, tilikan diri itu ada 6 gradasi. Jadi pada saat puncak-puncaknya itu tilikan dirinya 1, dia sama sekali tidak menyadari kalau dirinya sakit, sampai dalam perjalanannya nanti bisa sampai tilikan diri tingkat 5 atau 6 yang dia menyadari dirinya sakit. Dokter Roni, artinya setelah ini akan dirujuk ke rumah sakit jiwa kah dalam waktu dekat atau proses apa yang seharusnya dilalui? Ya, kita harus segera melakukan terapi untuk menstabilkan kondisi emosionalnya, untuk menghilangkan gejala-gejala sakitnya itu, supaya yang bersangkutan menjadi lebih baik, bisa berfungsi normal dalam kehidupan sehari-hari. Schizophrenia paranoid memang kan ada halusinasi, mendapatkan bisikan. Saya akan menemui Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya dan akan menanyakan sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang kemudian ini memicu tindakan seorang ibu sehingga menghabisi kedua anaknya dengan sadis. Kita akan temukan faktanya. Dekan Fakultas Psikologi UNESA, Bu Diana sudah bersama saya saat ini. Bu Diana, terima kasih waktunya untuk fakta. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bu, saya ingin Anda tentunya mengomentari ya berkaitan dengan adanya kasus di Kediri, di mana seorang ibu yang sebenarnya perilaku sehari-harinya ini dinilai normal, tapi ternyata beberapa waktu yang lalu ini membunuh kedua anaknya dengan cara yang cukup tragis. Nah, kalau dari kacamata psikologi sebenarnya, faktor-faktor apa Bu Diana yang bisa mendorong seorang ibu ini bisa melakukan tindakan sesadis ini begitu? Sekalipun sudah memiliki riwayat pasien gangguan jiwa. Ya, okay. Baik, kalau secara khusus di kasus yang Kediri kemarin, kalau yang saya dapat informasi kan memang ibu ini memang sudah punya riwayat gangguan, begitu ya, dan dia memang sebenarnya sudah rajin kontrol ke rumah sakit. Di rumah sakit Bayangkara kalau yang saya baca. Betul. Dan kemudian dia berhenti kontrol di tahun 2022. Nah, artinya ada 2 tahun masa di mana sebenarnya begitu banyak hal yang terjadi gitu ya. Mungkin stresor karena dia kan tidak menjalani terapi. Apalagi dia diagnosanya kan schizophrenia paranoid. Kan begitu. Nah, salah satu gangguan schizophrenia ini adalah salah satu gangguan yang memang prognosanya jelek. Prognosa ini adalah riwayat perjalanan penyakit di mana pasien akan sembuh.
itu jelek. Sehingga memang dalam rentang waktu 2 tahun itu ada tumpukan-tumpukan stres mungkin, masalah rumah tangga gitu ya, mungkin faktor ekonomi, komunikasi dengan suami gitu, dan berbagai hal yang itu akhirnya menumpuk. Dan mungkin ada satu trigger yang sudah tidak mampu lagi dikelola. Nah itu akhirnya katakanlah memicu meledak munculnya itu. Biasanya apa Bu trigger itu? Ya, kalau faktor internal itu kan memang yang bersangkutan memang sudah punya riwayat gangguan, Ya, kan begitu, betul. itu internal. Ya. Nah, karena dia sudah punya gangguan, tentunya mekanisme dia untuk mengelola stres itu kan sudah terganggu, sudah tidak efektif, kan Ya. begitu. Apalagi tidak ada mekanisme terapi, mungkin curhat, mungkin healing, gitu ya, mungkin bentuk-bentuk support yang akan membantu dia mengelola emosinya secara positif. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, faktor eksternal ya lingkungan. Apakah dia mungkin memendam kekecewaan pada suami, kelelahan burnout sebagai ibu, sebagai istri, gitu ya, mungkin permasalahan ekonomi, mungkin juga ada konflik-konflik yang kita tidak tahu. Jadi eksternal itu adalah di luar dirinya, entah itu keluarga, lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi memang itu yang bisa men-trigger. Iya. Tapi kalau misalnya kemarin juga kami menerima informasi bahwa salah satu hal yang kemudian dialami oleh pelaku ini adalah ia mengaku mendapat semacam bisikan-bisikan. Nah itu sebenarnya kalau dari sisi psikologi pengertiannya seperti apa sih Bu Diana? Iya, memang salah satu gejala schizophrenia paranoid memang kan ada halusinasi, mendapatkan bisikan. Jadi kalau istilah Jawanya itu rungon-rungon, ambon-ambon, katon-katon. Jadi mereka seperti mendapatkan halusinasi, ada bisikan-bisikan gitu ya, seperti melihat sesuatu padahal tidak ada objek, gitu ya, ambon-ambon, kok kayak bau menyan, kok kayak bau ini padahal tidak ada, kan begitu. Itu hanya datang dari pikirannya sendiri. Iya, betul. Jadi karena memang sudah ada distorsi, kan begitu. Jadi para penderita schizophrenia ini kan mereka kehilangan kemampuan hendaya untuk menilai realitas, kan begitu. Sehingga faktanya kan tidak ada, tapi karena mereka memang sudah ada gangguan seperti itu, maka muncullah paranoidnya itu. Salah satu gejala khasnya memang itu. Tapi kembali lagi Bu Diana, sebenarnya fokusnya adalah dari sekian banyak orang yang kemudian di rumah ya, sekalipun tidak hanya anaknya begitu yang tinggal bersama si ibu ini, ada suaminya begitu, bahkan kemungkinan kalau dari cerita warga ini yang satu kamar sebenarnya suaminya, anaknya ini di ruangan terpisah begitu. Kenapa yang jadi bulan-bulanan ini justru anaknya? Iya, kalau istilah sederhana saya itu kan relasi kuasa ya. Jadi kan istri itu kan seringkali lebih mudah meluapkan emosinya pada anak. Karena kan begini, pengasuhan sehari-hari itu kan lebih banyak dengan siapa? Anak. Ibu. Anak dan ibu maksudnya. Relasi emosional dan segala macam kan lebih banyak ibu dengan anak. Sementara dengan suami mungkin kalau suami bekerja kan hanya ya setelah suami pulang kan gitu kan ada ketakutan, kepatuhan kan begitu. Apalagi kalau misalnya orang Jawa ya sama suami ngajeni bekti kan begitu. Sehingga ada hambatan-hambatan yang membuat dia tidak bisa los dengan suami. Sementara anak karena dia berada di bawah pengasuhan ibu dan ini kita bicara relasi kuasa, anak semarah-marahnya ibu misalnya, ya sudah, saya tetap akan sayang sama ibu kan begitu. Dan ibu kan akan lebih mudah melampiaskan dengan relasi kuasanya itu pada anaknya. Jadi ibaratnya anak ini kan adalah individu yang learn helplessness terhadap ibunya dibanding pada ayahnya kan begitu. Jadi artinya ayah itu bagi suami bagi istri itu kan lebih powerful. Sosok suami ini kan begitu. Sebagai masyarakat awam, bagaimana cara menyikapinya Bu? Karena begini, kalau kita dengar dari ceritanya, masyarakat atau warga sekitar ini sebenarnya tidak mengetahui ada hal-hal seperti itu pada pelaku, karena dalam kesehariannya pun terlihat normal, orangnya pun dikatakan supel begitu ya. Jadi mungkin stres-stres yang tadi disebutkan ini bisa terjadi tanpa tanpa kesengajaan begitu dari masyarakat sekitar. Harus bagaimana warga sekitar ini? Kalau anggota keluarga kita gangguan, itu kan kita malu. Tidak terbuka kan, tidak terbuka kan begitu. Jadi masyarakat tidak wajar kalau tidak tahu dan tiba-tiba meledak kan begitu. Ya bagi saya sih sebenarnya
Ini menjadi suatu warning juga ya buat kita bahwa kalau misalnya keluarga kita tahu nih misalnya ada tetangga kita yang punya gangguan, ya kita tidak perlu mendiskriminasi kan begitu, tidak perlu melabel dan hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi karena itu makanya kan nanti mereka akan semakin reject. Jadi sistem support itu bahwa kita juga lingkungan sekitar itu juga memberikan support, jadi mengikutkan pada kegiatan. Jadi hal-hal kegiatan positif, hal-hal positif yang bisa kita berikan, yang itu juga akan menjadi sebuah rilis emosi positif dia. Baik, terima kasih banyak Bu Diana. Dari hasil penelusuran kami di lapangan, belakangan diketahui melalui Dr. Rudi Subagyo SPKJK bahwa Ida Nuryati sebelumnya memiliki riwayat skizofrenia paranoid, penyakit gangguan jiwa yang kerap mengalami kemunculan delusi serta halusinasi dan telah lama tidak melakukan konsultasi dokter. Baik pihak keluarga maupun warga tak ada yang menyangka Ida melakukan aksi sadis ini. Sekalipun Ida dikenal sebagai ibu yang penyayang dan tak memiliki masalah dalam bersosialisasi, namun Dekan Psikologi Universitas Negeri Surabaya menyebut kekerasan terhadap anaknya bisa muncul lantaran adanya pemicu banyaknya permasalahan yang ia pendam dan faktor biologis gangguan kejiwaan yang ia alami. Semoga hal ini menjadi perhatian bagi seluruh kalangan masyarakat untuk lebih sadar pada kondisi kesehatan fisik maupun mental orang-orang terdekat. Saksikan terus Fakta setiap Senin pukul 8 malam hanya di TV One.